Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Saya selaku perwakilan dari keluarga besar Kiai Haji Fuad Al-Amin bagi Haji Izzah Santuri almarhum mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah datang pada acara Khatmul Quran ini. Izinkan saya untuk membacakan teks sambutan dalam perayaan Khatmul Quran yang 46 ini. Pada momen kali ini, Haflatul Khatmil Quran ini adalah bentuk perayaan tahunan di pesantren kita. Perkara membaca Al-Quran bukanlah masalah sepele, melainkan perkara yang penting untuk benar-benar dipelajari. Pembelajaran dari dasar Al-Quran mencakup kaidah hukum bacaan, kefasihan makharijul huruf bagi setiap pembelajar yang hendak melafalkannya, di mana hampir di setiap ritual keagamaan kita terselipkan penggalan ayat-ayat Al-Quran, mulai dari tahlil, istighatsah hingga selamatan rumah. Maka sangat elok jika ayat-ayat suci dilanjutkan dengan nada yang indah, pelafalan yang sempurna. Dalam mempelajari Al-Quran, seseorang haruslah mempunyai guru. Bagi kami, belajar mengaji tidak bisa dilakukan secara otodidak atau sendiri-sendiri, karena keilmuan agama menjadikan sanad sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar. Masalah sanad ataupun silsilah keilmuan bukanlah perkara main-main. Kita sebagai orang beragama mempunyai pertanggungjawaban akhirat atas apa yang telah kita ajarkan kepada orang lain. Pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan para khotimat meneruskan sanad sebagai bentuk tanggung jawab intelektual atas pengetahuannya dalam membaca Al-Quran. Masalah sanad ini merupakan pengaruh dari ajaran tarikat yang ada di Indonesia, yang sangat menekankan tatap muka atau biasa disebut talaqi antara guru dan murid. Ini menjadi ciri khas dan pembeda masyarakat pesantren dengan institusi yang ada di luar pesantren. Pada akhir acara khataman, seorang santri akan diberi sebuah syahadah berupa ijazah. Ijazah di pesantren tidak hanya berarti selembar kertas yang menunjukkan tuntasnya jenjang pendidikan seseorang santri, tapi juga komitmen yang harus dijaga. Ada akad yang harus dilafalkan antara pemberi ijazah dan penerima ijazah, seperti lafaz ajaztuki, kemudian dibalas dengan yang penerima ijazah dengan kata qabiltu. Kembali dalam proses pembelajaran Al-Quran, banyak aspek yang menjadi perhatian mengapa pembelajaran Al-Quran tidak bisa dilakukan secara otodidak atau sendiri. Karena pelafalan butuh bimbingan dari ahlinya, dan para khotimat ini telah berjuang untuk melakukan hal tersebut. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan selamat kepada para khotimat. Setelah acara ini, saya menyadari ada beberapa santri yang akan melanjutkan pendidikan di luar pesantren ini. Izinkan saya bertanya kepada para santri, kemanakah Al-Quran ini akan kalian bawa setelah lulus dari pesantren? Apakah ia akan menjadi mushaf yang usang dan berdebu yang memenuhi rak lemari buku kalian? Ataukah kalian menjadi hamilul Quran, yaitu orang-orang yang membawa Al-Quran, orang-orang yang tidak pernah meninggalkan kitab suci dalam keadaan apapun dan dimanapun? Membaca dan mengaji Al-Quran merupakan kebutuhan hidup bagi seorang muslim. Dikarenakan para khotimat ini adalah para perempuan, maka izinkan saya bercerita tentang sedikit perempuan yang tertuang dalam Al-Quran.
Di dalam Al-Quran hanya menyebut satu nama perempuan yang diabadikan menjadi nama surat, yaitu surat Maryam. Dialah perawan yang menjadi ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Dalam hadis disebutkan bahwa dia yang akan dijamin masuk surga karena dia pohon kurma yang kering menjatuhkan buah-buahannya ketika dia berpegang padanya saat merasakan kesakitan menjelang melahirkan, dan anaknya yang baru lahir menjadi saksi atas kesuciannya. Dialah jiwa pendiam dan rendah hati. Kemudian diceritakan pula istri kedua Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ini, yaitu Siti Hajar. Siti Hajar berlari bolak-balik antara Marwah dan Safa sebanyak 7 kali untuk mencari air agar memberi minum kepada anaknya Ismail. Dan pada perjalanan ke-7 ia menemukan sumber air yang kemudian kita kenal dengan nama sumur Zam-Zam. 2 kisah singkat tersebut menunjukkan kelembutan dan pengorbanan besar para perempuan, khususnya seorang ibu. Al-Quran sangat mengutamakan kita semua untuk berbakti kepada orang tua kita, terkhusus kepada ibu kita. Dalam Al-Quran disebut sebuah ayat, wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada 2 orang tuanya, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian kembali. Maka ketika ada seorang sahabat menanyakan kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling patut kita hormati di alam dunia ini? Jawabannya adalah ummuka, kemudian diakhiri summa abuka, kemudian ayah kalian yang harus kalian hormati setelah 3 kali tahapan ibu itu. Jadi dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengapa hadis Nabi ini disebut 3 kali kata ummuka itu? Karena perempuan mempunyai 3 proses yang menyakitkan dalam hidupnya. Pertama, proses mengandung, kedua, proses melahirkan, dan ketiga, proses menyusui. Jadi untuk para santri-santri kami yang sudah kami bekali dan hiasi diri kalian dengan ilmu, karena sungguh tidak ada seorang pun yang lahir dalam kondisi berilmu. Jadilah pribadi yang berkualitas, sebab kalian menjadi ibu dari anak-anak kalian, dan kalian juga menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kalian. Maka untuk menjadi madrasah yang baik, persiapkan diri kalian menjadi individu atau pribadi yang berkualitas juga. Wa khairan al-afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.